Halo guys, jumpa lagi bersama gua Alex. Malam ini kita akan ngobrol mengenai gear-gear ini ya, survival gear ya, atau bisa dibilang juga survival kit, survival tools ya, atau emergency kit atau emergency tools ya. Penamaannya banyak lah, bebas kalian mau sebut dengan istilah apa, tapi ya benda-benda itu sebetulnya difungsikan untuk kondisi emergensi ya, kondisi darurat. Nah, sebelumnya seperti biasa ya, gue mau bahas sedikit dulu tentang latar belakangnya. Ya, jadi kalau vlog gue ini emang santai nih guys, karena memang ini bukan vlog formal ya. Jadi ini ya kita sebetulnya bisa aja diskusi sih lewat kolom komentar, atau request mau ngebahas barang apa gitu kan, bebas aja ya. Jadi 20 tahun terakhir ya, waktu masih zaman kuliah ya, seperti biasa, karena dulu kan kalau kita lihat sejarah gitu atau flashback 20 tahun terakhir sampai dengan sekarang itu kan perkembangannya kan sebetulnya bisa dilihat tuh apa ya istilahnya, ya perkembangan lah ya, perkembangan kegiatan-kegiatan outdoor ya, macam-macam, naik gunung terutama ya. Kalau ya kan banyak ya, ada rafting, ada rock climbing ya kan, ada caving, macam-macam. Tapi yang paling rame ya kan, yang paling banyak peminatnya gitu kan, itu tentu naik gunung gitu kan. Karena sekarang tuh sudah seperti menjadi rekreasi ya. Ya jadi tapi sebetulnya survival tool, gue sebutnya survival tool saja ya. Dulu itu memang sudah diajarkan ya, khususnya buat kalian yang Mapala itu, basicnya itu memang survival itu udah menjadi salah satu materi yang memang harus dipahami oleh seorang Mapala ya, basic-basicnya ya. Misalnya contoh kayak misalnya mengenali tumbuh-tumbuhan apa ya kan, tanaman apa di hutan yang bisa dikonsumsi ya kan. Terus bagaimana cara bikin perangkap ya kan untuk cari makan gitu kan, macam-macam lah ya, termasuk basicnya juga ya kayak baca peta kompas ya kan, kayak gitulah ya. Jadi sebetulnya 20 tahun terakhir waktu zaman gue masih kuliah itu hal seperti itu sebenarnya udah biasa ya. Tapi tentu itu hanya di instansi yang memang misalnya kayak organisasi ya, atau mungkin ya anggaplah organisasi gitu ya. Jadi kalau misalnya orang umum ya apalagi yang basic kayak rekreasi, tentu tidak terlalu mungkin ya, tidak terlalu penting untuk memahami basic daripada pengetahuan untuk berkegiatan di alam bebas gitu kan. Nah, kemarin juga gue sempat lihat videonya Jali ya, jadi kalau nggak salah di channelnya Outdoor Gear Hub ya, dia membahas mengenai materinya sih ultralight, tapi di situ ada poin yang gue bisa ambil bahwa sebagian cukup banyak lah ditemukan pendaki-pendaki itu yang memang kadang-kadang dia mengurangi logistik untuk meringankan bawaan ya, atau sebaliknya ya, dia mengurangi perlengkapan untuk supaya mendapatkan lebih ringan gitu kan. Jadi sebenarnya basicnya tuh nggak begitu ya, tapi gue nggak mau bahas materi ke situ ya, karena bukan itu pembahasan kita, tapi lebih kepada hal-hal preventif ya, hal-hal preventif untuk antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di gunung ya. Jadi jangan karena pengetahuan itu misal contoh ya, di gunung kita nggak perlu lah bawa perlengkapan selengkap itu gitu kan. Toh warga di sana pun naik gunung cuma pakai kain gitu kan, kadang pakai sendal gitu kan. Ya itu salah juga ya, karena itu kan bisa dibilang akamsi atau bisa dibilang ya itu rumah mereka gitu kan. Ya mereka udah terbiasa, mereka lahir di situ udah sejak kecil ya kan.
besar di situ ya kan. Jadi ya kita yang nggak apa yang tidak tidak tinggal di sana ya tentu harus beradaptasi kan. Dan memang kalau untuk bicara naik gunung ya tentu ada perlengkapan yang memang harus kita pahami gitu kan, apa-apa yang krusial harus dibawa, apa-apa yang bisa mungkin untuk backup dan sebagainya lah ya. Nah, balik lagi ke topik. Jadi ini adalah perlengkapan. Jadi gue baru kedatangan barang dari Sol ya. Sol itu brand Amerika. Jadi memang perusahaan ini fokus untuk membuat perlengkapan hal-hal yang berkaitan dengan emergency lah, atau survival, atau memang medicine ya. Dia ada juga. Sol itu ya dari brand aja namanya Survive Outdoor Longers ya. Jadi udah bisa kebayang ya kira-kira tuh dia bikinnya apa aja. Nah, ada beberapa produk yang memang kemarin kita dapat ya. Dia yang gue mau bahas di sini satu persatu, tapi nggak bahas detail ya, nggak bahas spesifikasi kan seperti biasa. Kalian bisa googling di di Google gitu kan, atau lihat review-reviewnya di YouTube. Nah, gue ambil contoh aja ini ya. Ini ada beberapa, nanti gue kasih lihat satu-satu. Ini adalah Sol Escape ya. Sol Escape. Ini sebetulnya fungsinya sebetulnya bisa seperti sleeping bag ya. Jadi dia waterproof ya. Tapi bukan berarti dia bisa menggantikan fungsi daripada sleeping bag tersebut ya. Kecuali memang dalam kondisi darurat ya. Atau mungkin kalian punya sleeping bag yang tidak terlalu ratingnya tidak terlalu suhu ekstrim ya. Misalnya cuma bertahan atau comfortnya itu di 10 derajat Celcius ke atas ya. Kalau udah 10 derajat Celcius ke bawah itu udah tembus dinginnya ya, kalian bisa juga pakai ini sebagai liner ya. Nah, karena fungsi barang ini adalah dia memantulkan panas tubuh ya, memantulkan panas tubuh dan menjaga lah ya, menjaga panas tubuh itu untuk tetap terjaga gitu kan. Tapi tetap breathable juga, dan waterproof dan windproof ya. Waterproof juga sebenarnya kalau dibahas ada ratingnya juga ya. Tapi ini kalau gue lihat di sini dia lebih kepada water resistant ya. Jadi bukan berarti kalian nyemplung ke dalam sungai pakai ini nggak basah gitu kan. Fungsinya bukan untuk itu, tapi lebih kepada kayak misalnya percikan hujan atau embun atau kondensasi itu tidak akan nembus ke dalam badan kalian gitu kan. Nah ini sebenarnya ada dua macam ya, ada dua macam nih. Dia ada yang escape light sama yang escape ya. Ya fungsinya sama, cuma yang light itu dia lebih kecil ya. Gue lihat di sini beratnya yang escape sendiri itu 241 gram. Kemudian yang escape light itu 155 gram. Ya jadi menurut pandangan gua sih ya, hal-hal kayak gini balik lagi ya, kita kan kadang kalau ngebahas masalah produk tuh bisa dibilang penting nggak penting gitu kan. Penting nggak sih kita bawa, penting nggak sih kita punya gitu kan, krusial nggak sih gitu kan. Tapi balik lagi tentu pencegahan atau antisipasi itu perlu kita lakukan gitu kan. Jangan kita sembrono gitu kan, meremehkan gitu kan, dengan persiapan yang kurang matang gitu kan. Sudah pengetahuannya kurang ya kan, perlengkapannya juga kurang gitu kan. Itu ya kalian pasti sudah tahu lah, banyak juga kan kecelakaan di gunung gitu kan, terutama adalah hipotermia ya, kedinginan ya. Itu yang sangat sering sekali terjadi ya, hipotermia ya kan. Ya kayak kemarin ya gue lihat juga di channelnya yang tadi gue bahas itu, Nigo gitu kan. Terus malah dipikirnya tuh macem-macem, kayak kesurupan atau apa kan. Tapi sebetulnya kan ya itulah, itu ya itu mungkin menjadi budaya kearifan lokal kita ya. Tapi maksudnya kita ngelihatnya nggak dari sisi itu gitu kan. Jadi
memang perlengkapan yang memang harus dipersiapkan dengan matang gitu. Nah, jadi itu ya guys, artinya kalian mungkin kalau di suhu-suhu kalau di Indonesia kan itu rata-rata jarang ya yang minus ya, tapi memang kadang-kadang ada juga yang minus, misalnya di saat-saat musim kemarau ya kan. Tapi rata-rata itu kan kalau lagi musim-musim hujan gitu kan, bukan musim kemarau lah ya, itu suhunya rata-rata tuh ada di sekitar 2 derajat, 5 derajat, di bawah 10 gitu kan. Jadi ya memang belum cukup ekstrim lah untuk ya, tapi bukan berarti kita nggak ada persiapan juga. Balik lagi ya, itu tentu harus harus dipersiapkan dengan baik. Ya oke. Terus ya ini gua nggak bahas lebih detail ya tentang produknya tadi, karena ada beberapa produk lagi yang memang gua mau kasih lihat ke kalian. Ini ya. Ini sebenarnya ya sama ya, ini pisau pisau survival lah. Atau pisau yang memang sebenarnya bisa kita jadiin pegangan ya, macam-macam ya fungsinya. Dia sudah dapat fire starter juga di sini, dan sudah dapat sarungnya juga. Terus ada nah ini emergency BV nih, nah namanya aja emergency BV ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin ketemu kondisi seperti tadi gue bahas ya, hipotermia gitu kan, baju basah atau kedinginan atau ya macam-macam faktornya gitu kan, ini bisa digunakan juga untuk emergensi ya, artinya bisa menyelamatkan juga lah, menyelamatkan hal daripada kejadian-kejadian atau kondisi-kondisi seperti itu. Ini juga ada ini blanket, sama ini emergency blanket. Fungsinya kurang lebih sama dengan BV tadi, tapi ini dia lebih kepada selimut ya, blanket ya, dan ini ringan sekali. Yang tadi sih ini gue lihat beratnya berapa ya, beratnya sekitar berapa nih, nggak ada di sini di keterangannya, tapi ini kayaknya sih 100 gram. Kemudian ini ya, ini juga nggak ada keterangan ya beratnya berapa, cuma ukuran aja 142 x 213 cm. Jadi ini multifungsional ya, dia bisa untuk shelter juga, kemudian untuk footprint juga bisa ya, sifatnya ini preventif lah ya, tapi kalau dibawa juga nggak terlalu makan tempat, karena kecil ya, kecil. Terus kemudian ada ini adalah paracord. Mungkin kalau buat anak-anak bushcraft itu udah biasa lah ya, hal-hal kayak gini tuh termasuk hal yang wajib mereka punya gitu kan. Nah ini sendiri juga bisa berfungsi untuk membuat api ya. Jadi ini bisa kulitnya itu dikupas, luarnya, dalamnya itu dia mudah untuk terbakar. Jika ada 2 ukuran, diameternya juga beda. Ini tadi sih gua ukur kurang lebih 0,4 ya, 0,4 mili ya. Kalau yang ini 0,6 mili nih, yang ini nih. Ini 0,6 mili kurang lebih. Terus ada ya ini ya, ini korek sebetulnya sih. Kemarin gue udah sempat bikin reviewnya juga. Ini korek sebetulnya. Korek. Tapi dia menggunakan baterai lithium. Dia nggak pakai gas. Kelebihannya sih kalau dilihat di sini, setelah gue buka juga, gue pakai juga dibanding korek lain ya, korek gas gitu yang mungkin gampang macet gitu kalau kena dingin atau basah gitu kan. Jadi dia waterproof, dia ada sealnya. Jadi kalau kita buka ini dia ada kayak macam sealer gitu, sehingga kalau nyemplung atau basah dia masih tetap aman, bisa digunakan ya. Nah, ini ada include di sini ada include center 100 lumen, kemudian juga ada tindernya sama kayak paracord tadi. Ini fungsinya bisa buat bikin api juga ya. Tapi dia bukan api ya, dia bukan api kayak korek begini nih.
Tuh, ini bukan api, ini kan gas. Jadi dia kayak setrum gitu, lihat tetek kayak gitulah. Nah, itu kemarin gue udah sempat coba juga, itu bisa buat nyalain rokok. Nah, nah ini gue unik juga sih ya, dapat barang kayak begini. Ya, ini bener-bener Scout namanya, survival kit ya. Dia macam-macam, di sini ada micro sparker sama pemantik. Kemudian dia dapat kompas kecil. Kemudian dia di sini ada macam-macam ya, survival kitnya itu untuk menjahit, untuk memancing ya. Dia ada semacam peniti, ada jarum, ada benang ya kan. Kemudian ada gue lihat di sini ada blanket juga. Kemudian ada mini rescue flash ya, kayak mirror gitu, signal mirror, kaca buat signal. Terus ada duct tape ya. Duct tape di sini, ada tinder quick di sini, kemudian ada periwitan ya. Di sini ya ada periwitan. Ya, jadi ini ada di dalam tas pouch ya, dia waterproof ya. Ya artinya sebenarnya perlengkapan kayak begini ya bisa juga kalian cari di warung gitu kan, kalian kumpulin, beli ini yang kalian butuhin, masukin ke dalam sini. Tapi ya mungkin buat sebagian orang yang nggak punya waktu untuk nyari-nyari kayak begitu, dia bisa gunakan produk ini tuh yang sudah all in lah ya, semuanya sudah ada di dalam sini tanpa perlu dipersiapkan. Terus terakhir ini ada blanket. Ini sebenarnya sama ya fungsinya blanket, tapi ini lebih tebal. Ya, ini lebih tebal, 1,51 meter kali 2,13 meter. Ya, ini macam-macam juga fungsinya, bisa untuk shelter, ya, bisa untuk footprint. Ya, ini bisa 2 orang masuk ke sini juga pakai selimut gitu kan. Tentu karena tebal ya, dia pasti lebih anget ya. Waterproof, windproof ya kan. Ini ada tulisannya di sini. Heat reflectivity juga. Terus warnanya oranye, jadi bisa apa istilahnya? Kalau misalnya kalian mungkin tersesat di gunung tuh, warna-warna kayak begini tuh bisa menjadi sinyal rescue gitu ya. Ini bukan warna-warna gelap sebetulnya, warna-warna terang ya, umumnya sih oranye ya. Ya jadi produknya nggak banyak tapi lumayan ya, maksudnya item-itemnya bisa menurut gue sih bermanfaat untuk jaga-jaga, untuk preventif, apalagi tadi gue mau bahasnya. Oke ya, jadi vlog kebetulan anak-anak bentar lagi mau stock opnam, jadi gue nggak bisa lama-lama. Sebenarnya ada lagi yang mau gue bahas kemarin tentang produknya Hyperlite Mountain Gear, baru pada datang juga. Mungkin besok malam ya kita bikin vlognya, mudah-mudahan ada waktu. Untuk informasi mengenai harga ya, kalian bisa cek aja di marketplace ya, produknya sudah ada di sana. Oke guys, sampai ketemu lagi di vlog gue selanjutnya.